sebagai salah satu mahasiswa teknik lingkungan Universitas Jember. Nama saya Zinda Belva, Amelita Syarianto dengan NIM 2419101053. Saya akan membahas atau mengkaji pencemaran udara yang disebabkan oleh emisi kendaraan bermotor di Desa Pesanggaran, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi. Pembahasan ini mencangkup kondisi wilayah, sumber pencemar, jenis pencemar, dampak, dan strategi penanganannya. Berdasarkan data BPS 2025, Desa Pesanggaran memiliki luas 26,31 km persegi atau hanya 3,27% dari total luas Kecamatan Pesanggaran yang mencapai 802,50 km persegi. Desa ini dihuni oleh 16.900 jiwa dengan kepadatan 364 orang per kilometer persegi dan menjadikan Desa Pesanggaran yang merupakan desa dengan kepadatan tertinggi di antara semua desa di kecamatan ini. Sebagai pusat kecamatan, desa ini menampung hampir seluruh kegiatan administratif, ekonomi, dan pendidikan dari 5 desa yang sudah ada. Sehingga jalan-jalannya selalu ramai dilalui kendaraan setiap hari. Sektor pertanian di wilayah Desa Pesanggaran juga sangat aktif. Pada tahun 2024, produksi padi sawah di desa ini mencapai 4.647 ton dan produksi jagung mencapai 4.100 ton. Seluruh hasil panen tersebut diangkut keluar menggunakan truk terbesar ataupun pickup yang setiap hari melintas di jalan desa. Kondisi iklim turut memperburuk keadaan. Curah hujan di bulan Mei 2024 hanya 3 mm dan di bulan Agustus hanya 5 mm. Selama musim kemarau yang panjang ini, tidak ada hujan yang membersihkan udara secara alami, sehingga polutan dari kendaraan terus menumpuk setiap harinya. Pencemaran udara dari desa Pesanggaran bersumber dari dua sumber utamanya adalah emisi kendaraan bermotor yang terbagi menjadi 3 jenis. Jenis pertama adalah sepeda motor. Hampir setiap rumah tangga di desa ini memiliki minimal 1 sepeda motor. Dengan jumlah penduduk 16.900 jiwa, jumlah motor yang beroperasi setiap hari sangatlah besar. Aktivitas ini semakin padat pada jam masuk sekolah dan pada jam pulang sekolah. Hal ini dipengaruhi oleh banyaknya fasilitas pendidikan yang terpusat di desa ini, sehingga pergerakan kendaraan pengantar dan penjemput meningkat signifikan setiap pagi dan sore hari. Jalan kedua adalah mobil pribadi dan kendaraan dinas yang aktif melayani berbagai keperluan di pusat kecamatan setiap hari kerja. Jenis ketiga adalah truk berbahan bakar solar pengangkut hasil pertanian. Berdasarkan sumber-sumber tadi, terdapat 6 pencemar utama yang dihasilkan. Pertama, karbon monoksida atau CO. Gas ini keluar dari knalpot akibat pembakaran bahan bakar yang tidak sempurna. CO tidak berwarna dan tidak berbau, sehingga kita tidak menyadari saat menghirupnya. Zat ini menghambat sel darah merah dalam mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, sehingga seseorang dapat mengalami pusing, lemas, bahkan pingsan. Kedua, nitrogen oksida atau NOx. Gas ini terbentuk dari suhu tinggi di dalam mesin kendaraan. NOx menyebabkan terbentuknya kabut coklat di udara dan hujan asam yang dapat merusak tanaman serta bangunan. Ketiga, hidrokarbon atau HC. Zat ini berasal dari sisa bahan bakar yang tidak terbakar sempurna. Beberapa jenisnya seperti benzena bersifat karsinogenik, artinya dapat memicu kanker jika terhirup setiap hari dalam jangka panjang. Keempat, sulfur oksida atau SOx. Gas ini dihasilkan oleh kendaraan berbahan bakar solar seperti truk dan pickup pengangkut hasil pertanian di wilayah ini. Sulfur oksida atau SOx menjadi penyebab utama hujan asam yang merusak kesuburan tanah pertanian. Kelima, partikulat atau PM. Partikulat adalah partikel halus dari asap knalpot dan debu jalan. PM10 dapat masuk ke hidung dan tenggorokan, sedangkan PM2.5 dapat menembus jauh ke dalam paru-paru bahkan masuk ke aliran darah. Partikulat inilah yang paling sering menyebabkan batuk dan sesak nafas terutama di musim kemarau. Keenam, timbal atau PB. Zat ini dikeluarkan oleh kendaraan-kendaraan tua yang masih beroperasi di wilayah pedesaan. Timbal dapat merusak sistem saraf secara permanen dan kelompok yang paling rentan adalah anak-anak dan lansia. Pencemaran udara ini memberikan dampak pada 3 aspek kehidupan warga desa Pesanggaran. Dampak pertama adalah pada kesehatan masyarakat, khususnya kelompok yang paling rentan, yaitu anak-anak dan lansia. Paru-paru anak-anak
masih dalam tahap tumbuh dan berkembang, sehingga mereka sangat rentan terhadap paparan polutan udara. Jika sejak kecil mereka sudah terpapar emisi kendaraan setiap hari, perkembangan paru-paru mereka dapat terganggu secara permanen. Selain anak-anak, kelompok lansia di desa ini juga sangat rentan karena kemampuan paru-paru mereka sudah menurun seiring bertambahnya usia. Bagi seluruh warga secara umum, paparan harian terhadap asap kendaraan dapat menyebabkan infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, berupa batuk, pilek, radang tenggorokan, dan sesak nafas. Dalam jangka panjang, risiko yang lebih serius meliputi penurunan fungsi paru-paru secara permanen, penyakit jantung, hingga kanker paru-paru. Dampak kedua adalah pada lingkungan. Gas SOx atau sulfur oksida dari truk dan pickup yang berbahan bakar solar yang aktif di wilayah ini apabila bereaksi dengan uap air di udara akan membentuk hujan asam. Hujan asam menurunkan tingkat keasaman tanah sehingga lahan menjadi kurang subur. Dampak ini sangat serius mengingat pertanian adalah sumber penghidupan utama sebagian besar warga di wilayah ini. Dampak ketiga adalah pada ekonomi. Semakin banyak warga yang sakit akibat polusi udara, semakin banyak pula biaya pengobatan yang dikeluarkan. Di saat yang sama, produktivitas kerja menurun karena sakit. Kondisi ini menciptakan beban berlapis pada keluarga yang menyebabkan pengeluaran bertambah sementara pendapatan berkurang. Kondisi ini dapat diperbaiki melalui langkah-langkah dalam 3 tingkatan. Tingkatan pertama adalah langkah yang dapat dilakukan oleh setiap individu. Setiap pemilik kendaraan dapat merawat kendaraannya secara rutin agar pembakaran menjadi lebih sempurna dan asap yang keluar lebih sedikit. Setiap warga juga dapat mengurangi penggunaan kendaraan untuk perjalanan jarak dekat dan menggantinya dengan berjalan kaki atau bersepeda. Selain itu, setiap rumah tangga dapat menanam pohon di halaman rumah sebagai penyerap polutan alami. Tingkatan kedua adalah langkah yang dapat dilakukan oleh komunitas dan pemerintah desa. Pemerintah desa dapat menjalankan program pemeriksaan emisi kendaraan secara berkala, terutama untuk truk dan pickup pengangkut hasil pertanian yang menjadi sumber emisi terbesar di wilayah ini. Tingkatan ketiga adalah kebijakan yang perlu didorong di tingkat pemerintah daerah. Pemerintah daerah perlu memperketat standar emisi kendaraan serta mendorong penggunaan kendaraan yang lebih ramah lingkungan, termasuk kendaraan listrik, dalam berbagai aktivitas transportasi. Demikian kajian saya mengenai pencemaran udara di Desa Pesanggaran yang diakibatkan oleh emisi kendaraan bermotor. Semoga kajian ini dapat bermanfaat dan dapat mendorong kita untuk lebih peduli terhadap kualitas udara di lingkungan sekitar. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.